Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita kembali dalam pembelajaran geografi, tetap melalui video pembelajaran. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu pada persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Pertama yang akan kita bahas yaitu pada A, karakteristik bioma di dunia. Nah, di sini terdapat adanya lapisan yang disebut dengan lapisan biosfer, yang mana lapisan ini terdiri dari dua kata yang berarti bio itu sendiri berarti hidup, sphere itu berarti lapisan. Jadi secara sederhana biosfer itu adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara, tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer ini tidak bisa terlepas dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Jadi, dia memiliki keterkaitan interaksi yang sangat erat. Nah, pertama yang akan Ibu bahas di sini adalah apa yang dimaksud dengan bioma. Nah, di sini bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik yang melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor-faktor itu antara lain, pertama, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Nah, sifatnya menetap. Nah, seperti di Indonesia, kita memiliki iklim tropis. Kedua, suhu. Apa itu suhu? Suhu itu adalah suatu ukuran derajat panas atau dingin. Jadi suhu udara di permukaan bumi ini dia bersifat relatif. Dia tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti lamanya pada penyinaran matahari. Kemudian ketiga, pada kelembaban udara. Kelembaban itu adalah suatu kandungan total uap air di udara. Karena kelembaban ini memiliki pengaruh besar pada suatu transpirasi pada tumbuhan. Selain itu, kelembaban ini juga berpengaruh mengendalikan distribusi geografis pada tumbuhan. Keempat, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Gerakan udaranya ini mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme, karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Kemudian curah hujan Curah hujan ini merupakan hasil dari tarikan gravitasi pada uap air di atmosfer. Jadi jumlah curah hujan tahunan ini sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Kemudian ada cahaya matahari. Jumlah cahaya atau durasi dan intensitas cahaya di suatu wilayah ini juga menentukan jenis tumbuhan dan sebaran tumbuhan itu. Kemudian fisiograf berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Edafik ada edafik. Nah, faktor edafik ini adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Kemudian ada faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan atau hewan.
Itu yang disebut dengan faktor biotik ya. Persebaran flora dan fauna di dunia. Pola persebaran flora di dunia dapat dipahami melalui bioma. Bioma biasanya diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan dalam suatu wilayah regional yang luas. Tundra, alpin, dan arktik. Zona vegetatif ini ditemukan di ketinggian dan garis lintang tertinggi. Semuanya tanpa pepohonan. Jadi komunitas ini terdiri dari lumut, rumput, dan semak-semak rendah. Taiga. Apa tuh taiga? Dia yang terdiri dari beberapa jenis pohon konifer yang berdaun jarum, dan juga ada pinus yang dicirikan dengan pada saat musim dingin dia akan sangat panjang, dan jika kalau dia pada musim panas dia sangat singkat. Hutan gugur beriklim sedang itu ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan yang sedang, seperti di Eropa Barat, Cina Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Chili Selatan, dan Selandia Baru. Hutan selalu hijau subtropis itu ditemukan di daerah iklim subtropis ya. Dia lengkap dengan musim dingin ringan dan curah hujan yang cukup panjang. Tahun pohon berdaun jarum dan berdaun lebar, dan pohon yang berdaun lebar ya. Kemudian padang rumput beriklim sedang hanya ditemui oleh rerumputan karena memiliki musim hujan yang sangat singkat. Kemudian hewan dari daerah padang rumput itu antara lain zebra Afrika, kanguru Australia, dan bison Amerika. Ada gurun dan semi gurun. Ya, itu terlihat adanya hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunan, tapi dia jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan pada masa air ke atmosfer. Hutan gugur tropis itu ditemukan di 15 derajat sampai 20 derajat lintang utara atau selatan, atau di pinggiran bioma hutan hujan tropis. Jadi lebih dari 2/3 pohon di hutan gugur tropis merupakan pohon yang menggugurkannya. Kemudian ada padang rumput di daerah tropis, itu disebut dengan tropical grassland. Padang rumput yang disebut dengan padang rumput tropis atau disebut juga dengan sabana. Sabana ini memiliki jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembaban rendah. Hutan hujan tropis itu terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil di sepanjang tahun dan curah hujan melimpah. Hutan hujan tropis itu antara lain terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika. Demikianlah ya penjelasan mengenai persebaran flora fauna di Indonesia dan di dunia ya. Begitu saja pembelajaran lewat video ini. Nanti kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.